Hello, my name is Alice. I am 25 years old. This is my sister, Anne. She is a teacher. And this is my brother Andrew. He is a student. They are very kind to me. I love them. Where is Mr. Alex? I need to give it to him. He is sitting over there. What are you going to do this weekend, Tom? I don't have any plan, Jared. My friends and I are going to visit museum. You can go with us. Hello everyone, welcome to my channel. This is my very first video. So in today's lesson, we are going to learn about subject and object pronoun. Check it out. Pronoun is a word that changes the position of noun, people, things, places, or animals in a sentence. Jadi, pronoun atau kata ganti adalah kata yang menggantikan posisi suatu kata benda dalam sebuah kalimat. Pronoun adalah materi yang sangat basic di dalam bahasa Inggris. Memahami penggunaan pronoun, baik subject pronoun maupun object pronoun, sangat penting karena akan sangat membantu kita dalam memahami materi-materi selanjutnya. Subject pronouns. Subject pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Subjek itu sendiri terletak di depan atau di awal kalimat sebelum kata kerja atau to be. Yang pertama, subject pronoun adalah I, saya. Saya berarti orang pertama, orang yang berbicara ya. Contohnya, I like studying English. Yang kedua ada you, kamu, berarti lawan bicara atau orang kedua. Contohnya, you study hard. Oke, yang ketiga ada they. They artinya mereka. Mereka berarti lebih dari satu orang. Orang ketiga jamak. Maksudnya orang ketiga adalah bukan yang berbicara, bukan yang diajak bicara, tetapi orang lain yang dibicarakan di dalam kalimat. Tetapi dia lebih dari satu, makanya mereka. Contohnya, they watch TV. Yang keempat, we, kami atau kita. Oke, contohnya, we read books. Kami membaca buku. Selanjutnya ada she, dia perempuan. Jadi kalau kita ingin menyebutkan dia tapi perempuan, maka kita pakai she. Contohnya, she is singing. Selanjutnya, dia laki-laki, he is happy. Jadi kalau kita mau menyebutkan dia tapi laki-laki, maka kita pakai he. Yang terakhir adalah it. It adalah kata ganti untuk hewan atau benda tunggal. Contohnya di sini adalah kucing, hewan tunggal. Dia memiliki ekor yang panjang. Kita bilang it has long tail. She, he, dan it adalah kata ganti yang merujuk pada orang ketiga tunggal. Maksudnya orang ketiga tunggal adalah orang yang bukan berbicara, maksudnya bukan pembicara ataupun lawan bicaranya, tapi orang lain yang dibicarakan dalam kalimat, tapi dia tunggal, hanya satu. Oleh karena itu, she, he, dan it disebut dengan orang ketiga tunggal atau third person singular. Oke, untuk lebih paham lagi tentang penggunaan subject pronoun, mari kita lihat contoh-contohnya di dalam kalimat berikut. Number 1, my name is Alice. I am 17 years old. Nama saya Alice. I am. I berarti menggantikan orang yang berbicara. Ya, menggantikan si Alice karena dia sendiri yang berbicara, makanya kita pakai I. I am 17 years old. Number 2, Lucy and I are playing basketball. We like sports.
Nah, Lucy and I berarti ada dua orang dan yang berbicara masuk ke dalam kalimat tersebut. Makanya kata gantinya adalah we, kami. Lucy and I are playing basketball. Lucy dan saya sedang bermain basketball. We like sports. Kami menyukai olahraga. Yang ketiga, Jimmy is my friend. He is a doctor. Nah, Jimmy berarti kata gantinya adalah dia laki-laki. He is a doctor. Jadi kita pakai he ya untuk menggantikan nama Jimmy. Oke. Number 4. Sally is my sister. She is pretty. Sally adalah saudara perempuan saya. Dia cantik. Nah, karena Sally adalah dia perempuan, makanya kata gantinya adalah she. She is pretty. Next. Jan, Jerry, and Charlie are in the library. They are studying English. Nah, ini yang digantikan lebih dari dua orang, atau tepatnya lebih dari satu orang, dan yang berbicara tidak termasuk di dalamnya. Berarti kita membicarakan orang lain di luar pembicara ataupun lawan bicara. Berarti kan mereka. Nah, jadi kata ganti untuk Jan, Jerry, and Charlie adalah mereka. They are studying English. Number 6. Our cat is very cute. It is a white cat. Nah, ini cat-nya satu karena tidak ada indikasi jamak. Kucing kami sangat imut. Dia adalah seekor kucing putih. Jadi karena kucingnya satu, dia adalah hewan, maka kata gantinya adalah it. It is a white cat. Next example. Liz, you are my best friend. Nah, karena yang you ini adalah untuk menggantikan orang kedua atau lawan bicara, berarti kan kita langsung berbicara kepada orangnya. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang subject pronoun atau kata ganti sebagai subjek. Nah, sekarang kita akan melihat pembahasan tentang object pronoun atau kata ganti sebagai objek. Object pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Objek sendiri terletak di belakang kalimat atau setelah kata kerja. Mari kita lihat ya perbedaan antara subject pronoun dan object pronoun. Subject pronoun I, you, they, we, she, he, it. Nah, ini adalah subject pronoun yang baru saja kita pelajari. Nah, sekarang dari I, kalau dia sebagai objek, dia punya pronoun sendiri. I, me. You, you. They, them. We, us. She, her. He, him. It, it. Nah, ada perbedaan antara subject pronoun dan object pronoun. Untuk lebih jelas lagi dan lebih paham bagaimana penggunaannya di dalam kalimat, mari kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Misalnya ada kalimat begini, I don't know the answer. Please don't ask me. I don't know the answer. Please don't ask me. Saya tidak tahu jawabannya. Tolong jangan tanya saya. Saya di sini yang kedua berfungsi sebagai objek. Jadi yang dipakai adalah me. Jadi dia nggak bilang please don't ask I, tapi please don't ask me. Jadi me sebagai objek. Next. Oke, I cannot go with you. Nah, jadi I sebagai subject pronoun, you sebagai object pronoun. I cannot go with you. You as an object pronoun. Okay, next. My teachers are very kind. I like them. Guru-guru saya sangat baik. I like them. I
berarti sebagai subjek. Dan them sebagai objek. Kenapa them? Karena menggantikan my teachers. Ya, my teachers kan they. Nah, kalau dia sebagai objek, maka them. I like them. Next. We will go to the movie. You can go with us. You adalah sebagai subject pronoun dan us sebagai objek pronoun. Oke, contoh selanjutnya. Misalnya di sini ada kalimat Miss Lucy is very nice. We like her. Miss Lucy itu sangat baik. Kami suka dia. Dianya dia perempuan, tapi sebagai objek. Ya, we like her. Next. Misalnya ada kalimat begini. Where is Michael? I need to speak to him. Dia mencari Michael. Di mana Michael? Saya perlu berbicara kepada dia. Jadi I sebagai subject pronoun dan him sebagai object pronoun. Okay, next example. This house is very dirty. Nah, rumah ini sangat kotor. She is cleaning it. Dia sedang membersihkan ini. Nah, jadi she menggantikan dia perempuan, orang yang bersih-bersih itu loh. Oke. It menggantikan this house, rumah ini. Karena rumahnya satu, jadi pakai it. Ya, jadi she sebagai subject pronoun dan it sebagai object pronoun. Itulah tadi pembahasan tentang subject and object pronoun. Sudah bisa ya membedakan antara subject dan object pronoun? Supaya benar-benar paham dalam membedakan penggunaan subjek dan objek pronoun ini, mari kita review dan latihan menggunakannya dalam kalimat. Oke, baiklah, ini ada beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Mari kita latihan merubahnya ke dalam bahasa Inggris, tentunya dengan menggunakan pronoun yang tepat. Tapi kita review dulu ya subjek dan objek pronounnya yang baru saja kita pelajari. I, me. Nah, kalau sebagai subjek ya I, kalau sebagai objek me. You, you. They, them. We, us. She, her. He, him. It, it. Sekarang kita kerjakan latihan soalnya ya. Kalimat pertama, dia perempuan menelpon saya kemarin. Oke, dalam mengerjakan latihan ini kita fokus aja ke penggunaan subjek dan objek pronounnya ya. Dia perempuan sebagai subjek berarti she, saya sebagai objek berarti me. So, she called me yesterday. Yang kedua, dia laki-laki akan membantu kamu. Dia laki-laki sebagai subjek. He will help you. Nah, you-nya baik sebagai subjek maupun sebagai objek tetap sama. Oke. Saya akan pergi dengan mereka. Saya sebagai subjek, I akan pergi, will go dengan mereka, with them. Them. Mereka sebagai objek them. Oke, kalimat selanjutnya. Kami bertemu dia laki-laki. Kami sebagai subjek. We. Dia laki-laki sebagai objek. Him. We meet him. Kalimat selanjutnya. Mereka menyukai dia perempuan. Mereka. They like her. Oke, they sebagai subjek, her sebagai objek. Selanjutnya, dia laki-laki mengirim surat kepada kami. He sends a letter to us. He sebagai subjek, us sebagai objek. Yang terakhir, saya menyukai seekor kucing. Saya menyukai dia, tapi
tapi seekor kucing maksudnya. Okay, so we say I like it. I like it. Okay, it menggantikan seekor kucing. Setelah latihan, lebih paham lagi kan tentang penggunaan subjek dan objek pronoun? Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mari kita latihan mengerjakan soal-soal berikut ini. Ada beberapa soal, saya akan tampilkan soal beserta pilihan jawabannya. Nanti teman-teman mencoba menjawab soal tersebut. Dan setelah itu saya akan tampilkan jawaban yang benar dan langsung akan kita bahas. Perintahnya, lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan subjek atau objek pronoun. Kemudian, sebutkan apakah itu subjek pronoun atau objek pronoun. Kita mulai ya latihannya. Number 1. Sandra and Thomas will be at the airport this morning. Blank will arrive at 9 a.m. A. He. B. They. C. Them. Or D. She. Okay, the correct answer is they. They will arrive at 9 a.m. Dan ini adalah subject pronoun. Karena Sandra and Thomas berarti mereka ya. Number 2. Andy is a student. Blank will graduate next year. Is it A. He. B. They. C. Them. Or D. She. Okay, the correct answer is he. And this is subject pronoun. Karena untuk menggantikan Andi, dia laki-laki, maka kata gantinya sebagai subjek adalah he. Number 3. I don't like that dog. Blank bit me last week. Is it A. He. B. Him. C. It. Or D. I. Okay. The correct answer is it. Karena untuk menggantikan that dog. Dognya satu ya, jadi kata gantinya untuk hewan atau benda tunggal, it, sebagai subject pronoun. Next, number 4. My friends are always telling funny stories. I like blank. Is it he, they, them, or she? The correct answer is them. Oke, karena di sini my friends berarti teman-teman ya, teman-teman saya selalu menceritakan cerita lucu. I like them. Saya suka mereka. Number 5. My friends and I will go to the library. Would you like to go with blank? Is it I, they, them, or us? Okay, the correct answer is us. Karena my friends and I berarti teman-teman saya dan saya. Berarti kami ya. Oke, kami sebagai objek adalah us. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang subjek dan objek pronoun beserta contoh penggunaannya dalam kalimat dan latihan-latihan soalnya. Untuk materi-materi yang lain akan kita bahas di video-video selanjutnya. That's all for today's video. Thank you for watching and see you on another video.